Sehat selalu. Hari ini kita akan coba membahas mengenai korelasi Spearman ya. Jadi kemarin sebelumnya, kalau Anda ingin melihat video sebelumnya berkaitan dengan bagaimana formulasi dari korelasi Spearman ya diturunkan, itu ada video sebelumnya. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai praktek langsung ya. Kemarin teori, sekarang kita akan mencoba praktek. Kita akan coba melihat dulu secara global ya, apa itu yang disebut korelasi Spearman. Uji Spearman rank non parametrik. Uji korelasi itu prinsipnya ada yang sifatnya untuk data normal dan tidak normal. Nah, hari ini kita tidak berbicara korelasi Pearson yang memang diterapkan pada data yang normal. Jadi kita langsung menuju atau membahas mengenai korelasi Spearman yang atau biasa disebut R ya. Rumusnya RS ya. Korelasi S-nya Spearman. Nah, di sini ada beberapa situasi yang kita hadapi ketika kita menghadapi soal ya. Yang pertama, ketika variabel dalam bentuk nilai asli ya. Jadi kalau dalam bentuk nilai asli, tentu secara prinsip kita harus merubah ya, atau paling tidak kita mengetahui ranking dari nilai-nilai tersebut ya. Misalnya nilai ujian ya. Nah, kita langsung ranking. Tapi bisa juga dalam bentuk variabel yang sudah di ranking ya, ini lebih tepat lagi ya. Tapi kalau kita menggunakan alat bantu, misalnya alat SPSS, itu tidak masalah ya. Entah sudah di ranking atau belum di ranking, itu langsung ya dijalankan, itu langsung bisa dapat hasil ya. Terus yang ketiga juga kita menghadapi soal yang di dalam nilai-nilai di dalam variabel tersebut datanya berulang. Nah, ini ada treatment khusus ya. Korelasi ranking untuk Spearman rumusnya seperti ini. Ini untuk rumus yang tadi yang bagian pertama dan kedua ya. Ini dimana di sini datanya tidak ada yang berulang ya. Maka rumusnya ya RS1 minus 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Tetapi ketika ada datang berulang, maka rumusnya menjadi 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat ya. Sigma D kuadrat ya. Sigma D kuadrat ini total yang sampai sama ini ya. Ditambah ya M kali M kuadrat min 1. Ini adalah merupakan faktor per 12, ini merupakan faktor koreksi, di mana di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas bagaimana cara memperoleh atau melihat ya bahwasanya M kuadrat min 1 dibagi 12 ini merupakan variansi dari X ya, atau variansi dari Y ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara rumus ya, memang ini didesain untuk ya hasil ini yang di atas ya, pembilangnya ditambahkan dengan variansi dikali jumlah ya bilangan yang memang berulang tersebut. Misalnya jumlah, maka 3 dikali variansi setiap bilangan. Secara logika seperti itu, tapi nanti mungkin Anda bisa melihat ya video-video sebelumnya yang berkaitan bagaimana memperoleh nilai RS ini ya, sehingga kita bisa paham bahwasannya angka 12 ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, ataupun angka 6 ini juga bukan sesuatu yang datang tiba-tiba ya. Jadi ini semuanya ada sebetulnya, tetapi paling tidak kita bisa paham ya apa makna dari rumus ini. Oke ya, jadi sebenarnya di sini ada 3 persoalan. Yang pertama adalah kita biasanya menghitung ranking ya, korelasi. Nah, ketika kita menghitung korelasi antara sebuah parameter, antara satu parameter dengan parameter lain, maka sebenarnya kita sedang berbicara
perhitungan matematika biasa. Tetapi ketika kita sudah melakukan uji hipotesis terhadap korelasi tersebut, apakah memenuhi kriteria tertentu ya, misalnya ditetapkan signifikansi 5%, 10%, atau 1%, ya. Ya tentu ini sudah masuk dalam bentuk perhitungan tidak hanya matematik tetapi juga perhitungan yang sifatnya statistik. Nah, dilanjut lagi nanti sesuai dengan bidang ilmu ketika kita menarasikan ya, memaknai hasil tersebut ya untuk digunakan pada bidang tertentu, maka itu sudah bukan sekedar statistik, tapi ada olesan ilmu tertentu. Misalnya digunakan untuk membuat sebuah kebijakan ya, itu tentu bidang ilmu ya yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Misalnya juga digunakan untuk sebuah taktik ya, langkah-langkah sebuah organisasi. Nah, itu juga merupakan tambahan ya, sehingga hasil-hasil yang sifatnya angka tersebut menjadi lebih kaya akan makna. Oke, baik, kita akan masuk ke contoh satu. Ini adalah soalan yang kita hadapi di mana variabelnya itu masih dalam bentuk nilai asli ya, seperti ini. Misalnya data berikut bukan data ranking ya. Data berikut adalah 5 nilai mata kuliah, 5 data ya, ranking 5 data mata kuliah statistik ya, manajemen rising dan komunikasi sosial dengan 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa ya, misalnya ini. Nah, di sini sudah lihat ya, datanya kecil ya, berarti non parametrik ya. Nah, kita ingin melihat hitung korelasi antara mata kuliah tersebut. Kita tidak bicara mengenai apakah korelasi itu nanti memenuhi hipotesis signifikansi tertentu, tidak. Kita fokus hari ini adalah bagaimana kita menghitung korelasi. Nah, untuk soalan seperti ini ya, kita bisa menyelesaikan dengan Excel ataupun SPSS. Kalau Excel tentu kita harus selesaikan, kita membuat rankingan dulu ya, lalu kita hitung selisihnya ya, dikuadratkan dan dihitung dengan kumulasi. Kalau kita lihat di sini datanya tidak ada yang berulang ya, 82, 78, 85, 81, 7. Maka kita menggunakan rumus yang ini ya, yang LS sama dengan 1 minus 6 sigma DI kuadrat bagi N kuadrat min 1. Oke, itu yang persoalan 1. Nah, kedua, soal yang sama tetapi sudah di ranking, misalnya dalam bentuk soal sudah di ranking. Nah, ini lebih cepat lagi ya, karena ini langsung bisa diselesaikan ya. Dengan pertanyaan sama, hitung korelasi antara mata kuliah tersebut ya. Bisa diselesaikan dengan Excel maupun dengan SPSS. Tapi prinsipnya kita harus paham dulu dari formulasi yang kita gunakan ya. Dengan melihat ya ranking ini ya, yang dimana rankingnya tidak ada yang berulang ya, 2, 4, 5, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1, maka ini menggunakan formulasi yang tadi ya, terpotong ya, menggunakan formulasi yang ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang soal yang misalnya ada data berulang ya, data berulang seperti ini ya. Untuk data berulang seperti ini ya, maka untuk data berulang seperti ini maka kita lihat misalnya kita menghitung korelasi antara nilai akademis dan nilai mental kepribadian, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 data. Kita perhatikan di sini yang berulang nih, B sama C berulang 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini juga ada data yang berulang nih. Ini 74 sama 74. Nah, tentu di sini kita menggunakan formulasi yang ada nilai faktor koreksi yang ini ya. Ini dari mana rumusnya? Ini sama ya. Jadi di textbook banyak rumus-rumus yang menggunakan seperti ini. Kita akan coba ya bagaimana penyelesaiannya. Baik, kita akan coba untuk yang persoalan pertama yang data tidak berulang yang masih dalam bentuk nilai aslinya ya, dalam bentuk nilai aslinya.
Nah, seperti ini ya. Di sini statistik 83, 82, 78, ini 875. Sini ranking. Tentu kita harus meranking dulu nih. Rankingnya mudah ya, kita bisa secara manual kita urutkan. Tentu kalau persoalan seperti ini kita ranking 1, kalau ditanyakan dalam rangka rankingan dilakukan untuk melihat orang dari mahasiswa yang paling berhasil menuju tidak berhasil, tentu yang dari besar terkecil. Tetapi kalau memang tujuannya untuk melihat yang paling tidak berhasil menuju berhasil, berarti yang paling kecil. Jadi ini tinggal menggunakan logika saja. Misalnya rankingan digunakan dalam rangka untuk melihat 5 besar ya, data 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tentu yang di ranking ada yang paling besar. Di sini misalnya nomor 1, ranking pertama adalah 85. Ranking 2, 83. Nah, ini kita bisa juga menggunakan rumus. Formulasinya adalah seperti ini. Ya, jadi sama dengan rank ya, rank average ya. Rank titik average ya. Anda tunjuk saja titik yang mau di ranking ya. Terus referensinya mana ya, dari sini sampai sini. Nah, kita mau ordernya dari ascending atau descending, dari besar atau kecil. Dari besar ya descending ya. Nah, kita terlihat ini 82 menjadi ranking 83 menjadi ranking 2 dan seterusnya. Ini tinggal Anda generate saja ya. Sorry, ini salah. Nah, ini yang dikunci dulu ya nilainya supaya tidak. Nah, ya ini tinggal di generate ya. Nah, jadi rankingnya ya. Nah, tetap kan? Nah, ya. Jadi tetap rankingnya. Ini sudah saya kerjakan. Demikian juga yang mata kuliah manajemen reskrim ya, kita ranking sehingga didapat seperti ini. Sama rumusnya ya, dengan cara kita urutkan bisa manual ya. Kalau manual tentu 83 ini nomor 1, nomor 2 81, nomor 3 79 dan seterusnya. Bisa juga dengan menggunakan formulasi ini masih manual nih kalau di misalnya. Nah, kita bisa dengan menggunakan cara dengan rumus ya, referensinya sini sampai sini ya, referensinya descending. Ini kita kunci dulu supaya tidak lari salnya. Ini kita generate ya, tidak perubahan ya. Komsos juga begitu ya. Untuk ranking Komsos ini masih manual, kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus rank ya, average ya, angka yang mau di ranking, lalu kita referensinya, baru kita mau ranking metodenya ya. Metodenya apa ya, descending ya. Jadi kunci supaya referensinya tidak berubah. Sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin melihat selisih difference ya, antara 1 dan 2. Antara 1 apa nih, 1 ya, 1 ini statistik dan manajemen reskrim. Ya, 1, 2 ya, kita langsung kurangi saja ya, antara 1 dan 2. Nah, kita kurangi ya, langsung kita hitung ya, langsung dikuadratkan ya, D12 dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Lalu untuk melihat difference antara 2 dan 3. 2 dan 3. 3 ini. Oke, ya dikurangi ya, terus selisih dapat ya. Terus dimutlakkan ya, dikuadratkan. Supaya tandanya hilang ya. Ini totalnya. Lalu antara 1 dan 3, antara statistik dan Komsos misalnya. Ini langsung dikurangi ya. Rank statistik minus rank Komsos ya. Lalu ini dikuadratkan. Nah, total-total inilah nanti yang akan kita gunakan. Ini saya hitamkan saja ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Lalu
ranking 1, 2 ya, RS1, 2 ini tinggal ya, masukkan di sini 6 dikali ya, 6 dikali D12 ya, berarti yang ini ya, 6 dikali AT10 ini, AT10 bentar, ini dikali N-nya di sini, tunjuk di sini nih N-nya itu, nih ya, kita hitung N. Jadi kita pakai rumus saja. Ini sampai sini berapa jumlahnya? Nah, ya. Ini N-nya. Nah, maka dengan rumus yang ini, yang rho ya, rho itu ranking eksperimen ya, 1 minus 6 sigma D didapat hubungan antara statistik ya, pengetahuan statistik dan pengetahuan manajemen reskrim itu 0,7 ya, 70% ya. Hubungan antara manajemen reskrim ya, manajemen reskrim dan komunikasi sosial itu 0,1 ya, 0, ini 70, 0,7 ini cukup besar, berarti semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap statistik, ilmu statistik, maka pengetahuan reskrimnya juga biasanya tinggi. Yang kedua, yang R23 itu, ini adalah manajemen reskrim ya, semakin tinggi pengetahuan, kenaikan pengetahuan manajemen korelasi terhadap pengetahuan komunikasi sosial hanya sebesar 10%. Jadi tidak terlalu signifikan. Nah, ini juga tidak signifikan minus ya. Jadi pengetahuan statistik ya, ranking statistik ini ya, pengetahuan statistik itu justru berpengaruh negatif ya, berkorelasi tapi negatif ya, bukan berpengaruh, berkorelasi negatif ya, korelasi negatif ya, sebesar 0,4. Ini hasilnya dengan secara manual, baik ya. Nah, ini dengan cara manual ya. Nah, untuk yang kedua ya, yang kedua tadi sama ya, sudah di ranking ya, sama saja ya hasilnya. Ini kebetulan soalnya ada bentuk ranking ya, tadi sudah kita selesaikan. Nah, dengan menggunakan SPSS ya, SPSS yang pertama Anda masuk SPSS, Anda posting post, Anda masukkan ini variabel-variabelnya ya, lalu Anda pilih analisis korelasi bivariat ya, lalu Anda pilih ya, Anda pilih masukkan variabel 3 variabel tadi ya, maka terlihat korelasi antara statistik dan reskrim itu 0,7 ya, jadi sama ya dengan yang di sini, dengan yang di sini sama, ini sama ini sama ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus antara reskrim dengan Komsos 0,1, reskrim dengan komunikasi sosial 0,1 ya, jadi sama. Lalu antara statistik dengan Komsos minus 0,4, statistik di sini 0,4 ya, di sini. Kita coba ya, kita tulis ini 0,4 nih ya, tuh ya, sama dengan yang ini ya. Oke ya, ini adalah R13. Nah, yang 0,7 ini antara R1, 2 ya, bisa jadi beda-beda sedikit. Secara prinsip selama masih masuk akal, saya pikir tidak terlalu kita perlu permasalahkan ya.
Yang penting secara prosedur kita paham. Oke. Jadi jelas ini ya teman-teman ya, untuk perhitungan yang bisa dihasilkan ya dengan menggunakan Excel maupun dengan menggunakan SPSS ya, ataupun nanti menggunakan perangkat lunak lain. Oke. Terus tadi soal yang kedua adalah untuk soal yang data berulang ya. Kita perhatikan di sini ada data yang berulang nih ya. Ini 77 yang berulang nih. Yang berulang. Nih. Kita coba tandai saja data yang berulang ini dengan warna biru ya. Nah, ini juga. Jadi yang di variabel nilai akademis itu berulang sejumlah 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang nilai mental ini berulang sejumlah 2 kali ya. Nah, di sini jelas, maka kita ranking dulu nih. Ranking Anda boleh manual ya, misalnya 1. Yang kedua adalah 77, ketiga 77, 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9, tambah 5, 14, tambah 6, 20, 20 bagi 5, tambah dengan 4. Tapi bisa juga Anda mau praktis menggunakan rumus formulasi yang seperti tadi ya, ini. Anda langsung tinggal ketik saja di sini ya. Anda ketik saja sini ya. Ranking average ya. Nah, akademis ini sini, terus referensinya sini. Sekarang kita mau ngeranking dari besar atau terkecil ya. Kalau dari besar berarti descending ya. Nah, jangan lupa ini dikunci dulu supaya tidak lari ya. Sama saja ya ini. Kalau kita generate, nah ya tidak ada yang berubah. Lalu kita ranking. Yang R2 sama ya, kita ranking. Kita perhatikan ini ya, nih ada yang sama nih. Ya ini sama datanya. Tandai saja biar nggak rancu ya, nanti biar nggak bingung. Nah, mungkin lebih tipis. Ya, oke ini. Nah, lalu kita hitung selisihnya. Selisihnya itu ranking 1 min ranking 2. Terus lalu selisihnya kita kuadratkan sehingga tidak mengandung nilai negatif ya. Dan kita jumlahkan sigma DI 57,5 ya. Di sini N-nya sama dengan 7 ya. N-nya sama dengan 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita hitung, lihat. Di variabel R1 ada 1, 2, 3, 4, ada 5 yang berulang. Variabel rank R1 berulang 5 kali. Maka dengan rumus ini, M ini nanti ada faktor koreksi M pangkat 3 minus M ya, sama dengan 5 pangkat 3 min 5 ya. Oke. Di sini M-nya sejumlah 3, berarti kan sejumlah 5 ya. Kan 1, 2, 5 pangkat 3 dikurangin 5. M itu adalah jumlah variabel yang berulang. Berarti kita hitung M pangkat 3 min M sama dengan 120 ya. Ya ini. Terus kalau kita bagi 12 itu sama dengan 10 ya. Jadi yang bagian pertama sini sudah kita dapat ya. Di sini sudah kita dapat ya. Yang nilai ini, formulasi ini nilainya adalah 10. Nih ya. Nah, oke. Sedangkan yang nilai yang ini sudah kita dapat juga sama dengan 0,5. Dari mana itu caranya? Lihat, perhatikan di sini variabel yang berulang adalah berapa kali nih? Ini 1. Mana yang berulang nih? Ini, bentar, kita singkirkan dulu. Di sini yang berulang
Yang berulang ini 5, 1, 2. Berarti 2. 2 pangkat 3 ya, min 2 sama dengan 6 di 0,5. Sudah dapat. Sedangkan sigma DI-nya ini adalah 57,5 ya. Jelas di sini, berarti kita bisa juga dengan kata lain kita tuliskan saja ini ya. Korelasi 1 dan 2 berarti 1 dikurangi 6 kali sigma D ini 57,5 bagi N. N ini adalah 7 tadi, 7 kuadrat min ini ya. N itu adalah ini dihitung. Ini N ya. 336 ya. Sehingga dengan menggunakan manual ya, itu didapat nilai ini. Dapat 1, 2, minus 0, hubungannya negatif ya. 0,1 berarti tidak signifikan ini karena di bawah 0,5 ini. Biasanya di atas 0,6 ya signifikan. Tapi memang kita tidak memperhatikan signifikan atau tidak signifikan. Ya, kali ini kita sedang mencoba memahami bagaimana cara menghitung ketika kita menghadapi persoalan yang biasa ya. Data ada perulangan seperti ini. Nah, di sini perlu dimasukkan faktor koreksi. Yang tadi di depan saya telah sebutkan yang ini. Kalau diturunkan rumusnya ya sudah kita bahas ya. Sebenarnya ini adalah variansi ya, adalah variansi dari data ya, variansi dari X. Nanti bisa nonton di video sebelumnya. Nah, dengan SPSS sama ya, Anda tinggal masukkan saja ya, memasukkan ini X ini. Ya, lalu didapat ini nilainya ya. Didapat minus 0,27 ya, ada selisih sedikit ya, sedikit tidak terlalu masalah ya, ini ada selisih ya. R1 dan 2 ini minus 0, hubungannya tetap negatif ya, minus 0,27 ya. Jadi selesai ya cara berhitungnya ya, jadi kita tidak perlu ragu ya, yang penting kita paham ya logikanya bagaimana ya. Nah, untuk melengkapi logika ini saya telah coba membuat ya pembahasan cara menurunkan rumus. Nah, ini selanjutnya misalnya tadi data langsung ya, data, tapi bisa juga kita masukkan di SPSS data yang sudah kita ranking. Hasilnya sama saja ya, sama saja. Nah, entah di ranking atau tidak sama saja ya. Hasilnya dengan SPSS ya, masukkan data nilai aslinya maupun sudah di ranking itu sama saja. Baik ya, sudah lengkap ya hari ini kita membahas mengenai, belum lengkap cuman kita sudah mencoba untuk mempraktekkan ya bagaimana cara menghitung ya data yang tadi ya, ada 3 tipe ya, ada yang data asli ya, data yang tidak berulang ya, dan baik dalam bentuk nilai aslinya ataupun ranking. Yang terakhir ini adalah dalam bentuk data yang berulang. Mungkin yang harus hati-hati adalah ketika kita menghadapi yang soal-soal yang data berulang seperti ini ya, karena jangan lupa dimasukkan faktor koreksinya ya, faktor koreksinya, karena kalau tidak nanti hasilnya terlalu kecil ya. Kalau nanti dicoba ya terlalu kecil. Nah, ini faktor koreksi ya. Yang kalau rumus yang biasa tidak ada ya, tapi kalau ini ada nih ya, ini faktor koreksi. Nah, ini adalah row ya, Spearman ranking ya. Baik ya, cukup sekian ya untuk teman kali ini ya. Jangan lupa subscribe ya dan like ya video ini. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Salam sehat selalu.